Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syiana Utami, NIM 06 dari kelas Pendidikan Kimia 6A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Bukhari Muslim, MPD. Yuk kita simak videonya. Berbicara mengenai hidrokarbon tidak melulu soal penjelasan kimia, namun ternyata dalam kacamata Islam, hidrokarbon atau senyawa hidrokarbon memiliki nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan materi tersebut. Yuk kita simak bagaimana sih hidrokarbon dalam kacamata Islam. Hidrokarbon merupakan gabungan antara unsur karbon dan hidrogen. Kedua unsur ini termasuk unsur yang berlimpah di alam semesta loh. Tanpa kita sadari bahwa unsur karbon adalah salah satu unsur yang paling dekat dengan kita, karena manusia dapat dikatakan sebagai spesies karbon. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki terdiri dari sebagian besar karbon. Selain itu, genetik, DNA kromosom kita, faktor pengikatnya dari 40 unsur utamanya berasal dari karbon. Bahkan ketika kita mengonsumsi makanan yang berasal dari karbohidrat atau makanan yang diolah menggunakan minyak goreng, semuanya berasal dari karbon. Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur karbon sebagai salah satu komponen penyusun terbesar dalam tubuh kita sendiri. Allah menyebutkan dalam suratnya Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 bahwa Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Unsur-unsur kimia yang dikandung tanah tidak berbeda dengan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tubuh manusia. Hal ini tercantum juga dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 14 bahwa manusia diciptakan dari tanah kering atau tembikar. Kata fakhor ialah zat arang atau atom karbon. Sedangkan kata sol-sol merupakan tanah lembab atau yang diyakini sebagai zat pembakar atau gas oksigen. Kemudian dari hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh tanah. Maka anak cucu Adam lahir menurut kadar tanah. Ada yang berkulit merah, putih, hitam, atau di antara warna tersebut. Ada yang muda, susah, atau di antara. Karbon memiliki keunikan dibandingkan unsur lainnya karena atom-atomnya dapat membentuk ikatan kovalen yang stabil satu sama lain dan dengan atom unsur lain dalam banyak variasi. Keempat elektron valensi yang dimiliki karbon memungkinkan ia dapat berikatan dengan 4 atom yang lain secara kovalen dalam mencapai kestabilan atom, baik secara duplet maupun oktet. Hal ini terintegrasi dalam surat Al-Zariyat ayat 49 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Begitu juga dengan senyawa karbon yang berpasangan dengan atom yang lebih elektronegatif atau atom yang lebih elektropositif. Suhu di bumi yang semakin meningkat dan naiknya permukaan air laut menjadi dampak yang dirasakan saat ini akibat global warming. Sehingga tak bisa dipungkiri bahwa pemanasan global kian lama semakin meningkat. Al-Quran telah berbicara tentang fenomena tanda-tanda kiamat. Ada 2 hal yang menarik. Yang pertama dalam surah Al-Takwir ayat 6 dan yang kedua dalam surah Al-Infitor ayat 3. Bentuk kata kerjanya adalah pasif, dipanaskan, dijadikan meluap sebagai akibat dari sebelumnya. 2 tanda hari kiamat ini sangat persis dengan fenomena global warming. Faktor penyebab global warming ini adalah adanya emisi yang menyebabkan tingginya konsentrasi CO2 atau karbon dioksida. Penyusun hidrokarbon berikutnya adalah hidrogen. Salah satu unsur kimia yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah hidrogen. Nama hidrogen sendiri tentunya tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-Quran. Namun jika merujuk pada surat Asy-Syams, maka setiap akhir surat ini selalu diakhiri dengan huruf hijaiyah H yang mirip dengan simbol hidrogen pada tabel periodik. Surah Asy-Syams sendiri memiliki arti matahari, di mana matahari sebagian besar terdiri dari unsur hidrogen. Sebagaimana yang telah dirujuk dalam surah Asy-Syams, di tiap akhir suratnya ada huruf H. Namun faktanya simbol H untuk hidrogen sendiri baru diberikan oleh Antonio Lavoisier pada tahun 1783 saat mengulang kembali penemuan Henry Cavendish
tentang hubungan hidrogen dengan air. Hal ini menunjukkan unsur kimia satu ini adalah salah satu bukti mukjizat dan keagungan Al-Quran, sebab telah menjelaskan jauh lebih awal dan lebih dulu dibandingkan Antonio Lavoisier. Meskipun hidrokarbon hanya tersusun dari C dan H, namun turunan dari senyawa hidrokarbon sangatlah banyak dan membentuk senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Salah satunya yaitu minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi merupakan kondisi pencampuran dari senyawa hidrokarbon atau senyawa organik dengan unsur lain, antara lain belerang dalam tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Bahan-bahan hidrokarbon berasal dari senyawa organik yang berasal dari protozoa atau zooplankton yang berada di dalam perut bumi yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun lampau. Pembentukan minyak bumi tersirat dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-A'la ayat 1-5. Al-mar'a dapat berarti padang rumput ataupun tumbuhan renik yang menyebar. Bahasa ilmiahnya juga berarti tanaman mikro seperti protozoa. Nah, pasti kalian tahu kan tempat yang satu ini, tempat yang biasa digunakan untuk mengisi bahan bakar kendaraan, yaitu pom bensin atau SPBU. Nah, bahan bakar yang ada di dalam SPBU itu adalah senyawa hidrokarbon. Penemuan teknik destilasi oleh Jabir bin Hayyan tercatat sebagai bagian terpenting dalam teknologi kimia Islam yang telah dimanfaatkan para kimiawan muslim untuk pembuatan obat-obatan dalam skala besar industri farmasi. Sejak adanya destilasi, banyak orang muslim yang menguasai teknik penyulingan, sehingga bisa menghasilkan berbagai macam zat dari proses menyuling, diantaranya alkohol dan asam mineral. Selain itu, hasil yang dapat dirasakan dari ditemukannya teknik destilasi tersebut yaitu adanya SPBU atau pom bensin. Dalam bereksperimen menemuannya, Jabir bin Hayyan sangat memperhatikan sikapnya, tidak memanipulasi data, serta bersikap jujur. Hal ini yang dapat kita teladani ketika mencoba menemukan sesuatu hal dalam melakukan percobaan. Sebagai muslim, Jabir bin Hayyan menjadikan agamanya sebagai landasan yang kuat bagi gerak langkahnya dalam mengawali berbagai aktivitasnya. Untuk itulah beliau pun akan mendahului kegiatannya dengan ibadah. Hal ini tentunya tidak lain agar apa yang dilakukannya itu mendapat ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas sholat, Jabir bin Hayyan berkemas lalu mendatangi laboratoriumnya. Meskipun pada saat itu laboratoriumnya tidak seperti laboratorium yang modern seperti sekarang ini. Bukti lain dari ketauhidan Jabir bin Hayyan adalah terdapat prinsip-prinsip ketauhidan di dalam karya-karya yang beliau tulis, walaupun tidak secara jelas gamblang terlihat. Beliau mengintegrasikan nilai-nilai ketauhidan dengan ilmu alam karena beliau ingin sekali menanamkan kebesaran Allah untuk para pembaca karyanya. Hidrokarbon terbagi menjadi hidrokarbon jenuh, hidrokarbon tak jenuh, hidrokarbon aromatis, dan sikloalkana. Mari kita simak satu persatu. Hidrokarbon jenuh merupakan hidrokarbon yang hanya memiliki ikatan karbon-karbon tunggal. Hidrokarbon jenuh menjadi komposisi utama pada bahan bakar fosil. Jumlah energi fosil sangat berlimpah. Sumber batu bara dan minyak bumi ditemukan di banyak daerah. Energi fosil memberikan banyak penghasilan kepada negara kita selama bertahun-tahun. Namun makin lama jumlah energi fosil akan berkurang, bahkan bisa habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa dalam menggunakan sesuatu itu sewajarnya saja dan tidak boros. Dalil mengenai tidak boleh boros atau berlebih-lebihan dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 26-27 bahwa pemboros adalah temannya setan. Dan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 bahwa Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Serta dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan 3 hal. Allah ridho jika kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah ridho jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna, serta membuang-buang harta. Contoh hidrokarbon jenuh yaitu alkana.
Alkana memiliki manfaat yang sangat beragam, mulai dari atom karbonnya yang 5-8, 9-16, lebih dari 17, dan lebih dari 35. Masing-masing memiliki manfaatnya. Allah menciptakan segala sesuatu, tentu ada manfaatnya. Dalam Quran Surah Shad ayat 27, Allah menjelaskan hal tersebut. Alkohol adalah turunan dari alkana. Alkohol biasanya digunakan sebagai pelarut, sebagai antiseptik. Nah, Islam mengharamkan meminum alkohol karena bersifat memabukkan. Islam mengharamkan minuman khamar secara bertahap karena pada saat itu minuman keras telah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Dari tahapan-tahapan tersebut timbul 4 macam sikap masyarakat pada saat itu terhadap minuman khamar. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang proses pengharaman khamar yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 27, Quran Surah Al-Baqarah ayat 219, Quran Surah An-Nisa ayat 43, dan Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Hidrokarbon tak jenuh merupakan hidrokarbon yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap karbon-karbon. Hidrokarbon tak jenuh yaitu ada alkena dan alkuna. Nah, plastik yang sering kita temui dalam sehari-hari bahan bakunya adalah senyawa alkena, yaitu etena dan propena. Plastik ini sulit terdegradasi secara hayati sehingga menumpuk dan membahayakan bagi kita ataupun makhluk hidup lainnya. Nilai akidah yang bisa tercerminkan adalah berusaha mengurangi penggunaan plastik konvensional agar tidak merusak lingkungan, yaitu dengan memanfaatkan bahan yang sudah ada lalu kemudian diolah menjadi kantong. Berikutnya adalah alkuna. Asetilena sebagai salah satu senyawa alkuna yang dapat dibuat dari karbid dan air. Pedagang buah yang membuat buah dagangannya menjadi lebih cepat matang tanpa memedulikan bahayanya terkadang menggunakan cara tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk berbuat curang yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda yang artinya, siapa saja yang menipu atau berbuat curang maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Benzena adalah hidrokarbon aromatis. Meskipun benzena memiliki aroma yang manis, bukan berarti ia tidak bahaya. Terlalu kontak dengan tubuh manusia akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Tetapi benzena juga memiliki manfaat yang banyak dalam kehidupan. Misalnya obat sakit kepala aspirin yang dibuat dari senyawa turunan benzena dalam aspirin. Karbol yang biasa kita gunakan untuk membersihkan lantai juga terkandung fenol yang mana senyawa turunan benzena. Hal ini tercerminkan dalam kehidupan bahwa jangan menilai sesuatu dari satu sisi saja. Jika menurut kita sesuatu yang terlihat itu baik, belum tentu pada kenyataannya itu baik bagi kita. Sehingga kita perlu bijaksana dalam menilai sesuatu hal. Allah menjelaskan hal ini dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Bahwa ketika kita tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kita, dan boleh jadi ketika kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kita. Selain hidrokarbon jenuh, tak jenuh, dan aromatis, terdapat juga sikloalkana yang memiliki kereaktifan mirip dengan alkana. Alasannya karena sudut-sudut ikatan dalam cincin. Semakin terjadi penyimpangan yang besar, semakin reaktif. Hal ini seperti tercerminkan dalam kehidupan. Jika mencoba sekali melakukan perbuatan dosa, maka akan berlanjut untuk melakukannya kembali, sehingga penyimpangan dan akan semakin besar dan mudah terpengaruh, sehingga terjerumus oleh hal-hal yang tidak baik. Untuk itu, kita harus menjaga keimanan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hadis yang berkaitan dengan pernyataan tersebut yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan Imam Ahmad. Salah satu sifat hidrokarbon adalah katenasi. Katenasi merupakan kemampuan suatu hidrokarbon untuk berikatan dengan dirinya sendiri yang menyebabkan hidrokarbon bisa membentuk senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Dalam hal ini, atom karbon berperan dalam membentuk katenasi. Persatuan antar atom karbon dalam suatu hidrokarbon membentuk senyawa yang lebih kompleks. Sama halnya dengan persatuan umat muslim dengan umat muslim yang lainnya akan membentuk kehidupan yang lebih bermakna, terarah, demi mewujudkan tujuan syariat Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 bahwa orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Dan hadis Rasulullah yang artinya seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti satu bangunan.
sebagiannya menguatkan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapat mengalami beberapa reaksi. Yang pertama, reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi yang membutuhkan oksigen yang disertai dengan pelepasan kalor. Dalam proses penyambungan logam dengan logam menggunakan energi panas dari hasil pembakaran dari gas asetilena dengan oksigen. Pemanfaatan reaksi pembakaran tersebut sesuai dengan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 96, bahwa Allah menciptakan api dan proses pelelehan untuk kebermanfaatan manusia di dunia ini. Yang kedua yaitu reaksi halogenasi. Dalam reaksi halogenasi, suatu nukleofil menggantikan posisi gugus pergi dengan mendonorkan elektronnya dan membentuk senyawa yang lebih stabil. Dalam hal ini dapat tergambarkan bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi akan digantikan dengan hal yang lebih baik, atau segala sesuatu yang kurang bermanfaat akan digantikan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dengan dilandasinya niat untuk mendapatkan ridho Allah. Hal ini tercerminkan dalam hadis Rasulullah yang artinya, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian disebutkan juga dalam surah Shad ayat 27 bahwa Allah menciptakan sesuatu tentu ada gunanya, ada kebermanfaatannya. Dalam hal ini, reaksi halogenasi menjadi proses penting dalam sintesis obat-obatan. Nah, setelah melihat hidrokarbon dengan kacamata Islam, segala hal yang dijelaskan dalam ilmu kimia ternyata memiliki nilai-nilai keislaman yang akan meningkatkan keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah. Allah telah menciptakan segalanya dengan sangat rapi, detail, dan luar biasa. Demikian pemaparan saya mengenai melihat hidrokarbon dengan kacamata Islam. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.